Ini mah semua orang juga bisa. Kali ini kita ngerjain restorasi atau perbaikan dari Quran ya teman-teman. Ini Quran yang biasa dipakai oleh istri saya. Ini Quran khusus hafalan ya rekan-rekan. Tuh, sudah copot seperti ini. Nah, ini bagian lemnya keras. Yang digunakan sih sepertinya lem khusus untuk buku ya. Kalau dari percetakan. Amazing Quran. Sampulnya sudah berantakan seperti ini, udah dilakban, udah nggak karuan bentuknya ini. Jadi kita akan coba perbaiki, kita coba restorasi seadanya nih teman-teman. Oke, kita coba copot dulu nih lakbannya. Nih, agak riskan ya sebenarnya ini. Takutnya malah tuh kan robek. Nah, ini kita lihat sebenarnya covernya masih rapi sih, masih bagus nih. Cuman ada sisa-sisa lem, lakbannya juga agak susah ini nyopotnya. Nih, coba kita lihat bisa nggak dicopot ini. Ini kenapa rusaknya bukan karena kena hujan atau sengaja dirusak ya teman-teman. Karena emang tiap hari dibaca, dibuka, ditutup, buka, tutup. Ya namanya Quran buat hafalan ya. Akhirnya seperti ini nih kondisinya. Kalau teman-teman sendiri lebih milih memperbaiki atau beli baru nih? Coba deh tulis di kolom komen nih. Sayang sih soalnya isinya masih bagus nih. Ini kita coba deh, kita singkirkan dulu untuk kita rapiin detail dari covernya ini. Bisa teman-teman lihat ini sebenarnya kondisinya masih cukup bagus ya, cukup baik. Nah, ini lem yang akan saya gunakan nih. Lem kayu alifatik. Ya kalau udah kering itu tahan air sih rekan-rekan teman-teman. Nah, ini kuas untuk ngolesin lemnya sendiri. Ini palet yang biasa saya pakai dan anak saya pakai untuk yang ngelukis ya macam-macam. Tuh copot tuh tutupnya. Ini kental sekali ya ini lem ini. Sekedar masukan buat teman-teman ya, dalam perbaikan Quran seperti ini harus kita perhatikan bahan-bahan yang digunakan baik atau tidak. Maksudnya apakah ada hal-hal haram seperti bagian tubuh babi atau anjing yang jelas-jelas haram ya. Kuasnya juga diperhatikan untuk penggunaannya. Apakah ini kuas yang halal atau maksudnya halal di sini bukan bisa dimakan ya teman-teman, tapi lebih ke ada tidaknya unsur haram seperti unsur babi atau dari bulu babi dan yang sejenisnya. Jujur aja untuk bahan-bahan yang saya gunakan ini yang ada aja di rumah sih. Dan saya yakin setiap orang bisa untuk memperbaiki buku atau hardcover seperti Quran ini. Karena tidak terlalu sulit sih sebenarnya. Kalau semua bahan ada di rumah, saya rasa setiap orang bisa menggunakan metode yang saya gunakan untuk memperbaiki Quran ini. Nah, ini kita sedang memperbaiki detail-detail ya dari cover. Ini punggung dari buku. Penting tidak penting sih ya. Tapi alangkah baiknya ini untuk dirapikan. Satu persatu bagian yang rusak kita perbaiki dulu untuk punggung buku ini. Oke. Yang dipakai dari si penerbitnya ini adalah apa ya kertas namanya, board paper. Kalau saya nyebutnya kertas karton tebal sih, tapi kalau bahasa Inggrisnya board paper kayaknya kalau nggak salah. Kita gunakan pegangan atau gagang dari kuas untuk meratakan atau menempelkan bagian punggung buku yang lepas ini. Nah, ini bagian samping juga sudah mulai menganga ini, bagian kartonnya ini. Makanya kita oleskan tipis-tipis aja lem agar bagiannya rapet
atau mengeras, paling tidak terikat lah dengan bantuan dari lem kayu alifatik ini. Mungkin teman-teman yang pernah menggunakan lem kayu alifatik untuk biasanya yang biasa membuat furniture sih yang menggunakan ini. Mungkin bisa dijelasin yang lebih tahu mungkin, apakah ini adalah bahan-bahannya itu bebas dari hal-hal haram. Karena saya jujur hanya membaca dari sekilas dari tulisan keterangan di botolnya sih relatif aman ya untuk perbaikan Quran seperti ini. Oke, kita lanjut pelan-pelan aja ini. Kita kuaskan sedikit-sedikit bagian yang bengkok-bengkok seperti ini. Kita kuas sedikit-sedikit. Oke, gosok sedikit tuh, akan lebih menempel jadinya jika menggunakan benda keras untuk menempelkannya. Bahan-bahannya cukup sederhana sih untuk memperbaiki ini. Nah, ini adalah cover depan. Tuh, kebanyakan rusaknya itu di bagian sambungan sih kalau buku-buku hardcover seperti ini. Dan ini robek di depan ini karena penggunaan isolasi yang berlebihan sebenarnya. Ya maklum lah ya, anak yang menggunakan, terus karena sudah mulai rusak ditukar sama istri sendiri, sama istri untuk dipakai. Oke, kita kuaskan sedikit demi sedikit, rapikan detail per detail, bisa menggunakan tangan ataupun benda lain yang dapat menekan dengan keras. Nah, ini cukup kuat sih, ini bagiannya masih cukup rapi bagian depan. Bagian sambungan ini akan kita nanti tambal di sini teman-teman. Oh ya, untuk Al-Quran terjemahan ini ada individu yang menganggap ini bukan mushaf sebenarnya, karena tidak pure isinya Quran. Ada bahasa Indonesianya, dan juga kalau di buku ini bahkan ada mahrajnya, ada tanda baca dan cara membacanya juga ini. Ada tajwidnya, dan karena ini Quran hafalan, banyak warnanya ini teman-teman untuk membantu dalam hafalan. Oke, kita rapikan, nggak perlu terlalu rapi-rapi banget lah ya, karena hanya agar bisa dibaca dengan nyaman aja sih, ini tujuan dari saya merestorasi Al-Quran ini. Mungkin bagi teman-teman yang sudah terbiasa sama Al-Quran di Indonesia itu, yang saya tahu yang umum digunakan, ada dua jenis Al-Quran nih. Satu Al-Quran terbitan Departemen Agama atau Depak. Yang kedua adalah mushaf yang Rasam Usmani atau lebih dikenal Quran Madinah. Nah, ini adalah pembatas bukunya atau pita pembatas. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini ada 3 warna pita yang digunakan dalam Al-Quran ini. Ini adalah ciri khas dari Al-Quran yang digunakan untuk hafalan. Gitu. Nah, ini kita akan gunakan, saya nemu brosur sih ini, brosur tentang haji ini kalau nggak salah. Kita gunakan kertasnya karena cukup tebal untuk restorasi dari pembatas buku ini atau pita dari pembatas buku Quran ini. Sebenarnya bisa pakai kertas apa aja sih, asalkan cukup tebal ya. Kebetulan ini saya punya brosur Haji Furoda ini. Kita gunakan aja teman-teman. Saya lipat 2 untuk dapatkan panjang dan tebal yang saya butuhkan ya. Ups, bukan di sini motongnya, tapi di sini. Kita gunting dulu sesuai ukuran ini. Oke,
nggak perlu rapi sih untuk bagian ini, hanya sekedar untuk menempelkan pita atau pembatas dari Al-Quran terjemahan ini ya teman-teman. Nah ini nih bagian yang akan kita tempel. Oke, kita akan tetap menggunakan lem kayu seperti ini. Kita kuas-kuas aja seperti ini, diratakan agak sedikit banyak nggak apa-apa nih teman-teman untuk bagian pita pembatas ini. Oke, kita tempelkan dulu seperti ini. Nah kurang lebih posisinya seperti ini ya teman-teman. Lalu lanjut kita tambahkan lem dengan kuas. Nggak perlu terlalu rapi, yang penting meliputi atau semua bagian ada lemnya, terkena lem. Lem alifatik ini kurang lebih butuh 1 jam buat drynya, buat kering. Tapi untuk kerasnya, kering yang sempurna itu kurang lebih 24 jam ya teman-teman. Dan bagusnya lem ini itu, untuk lem alifatik ini adalah saat sudah kering, dia akan tahan terhadap air. Beda dengan lem Fox putih yang biasa dipakai untuk kayu itu, saat sudah kering, jika dia terendam air, dia akan mudah getas atau rusak teman-teman. Nah ini kita aduk-aduk dulu lemnya agar lebih mudah untuk dikuaskan. Ini saya gunakan tusuk gigi dulu untuk rata ini teman-teman, karena sebenarnya udah cukup banyak ini lemnya di kertas brosur ini. Oke, kita ratakan dengan jari, pastikan sudah rata. Tuh ada lem keluar sedikit, nggak masalah. Oke, kalau sudah, kita ambil dan pinggirkan terlebih dahulu untuk mengerjakan bagian yang lain. Masih kurang rapat sih sebenarnya. Oke, kita tambahin sedikit lagi deh. Nah seperti ini. Oke, perlu diperhatikan ya, setiap habis menguas dengan lem ini, pastikan kuasnya kita rendam di air ya, agar tidak kering dan rusak kuasnya dan bisa digunakan kembali. Tuh, lihat teman-teman, ini Qurannya masih sangat bagus, Quran terjemahan. Oke, kita pakai sisa brosurnya ini lagi untuk bagian punggung Al-Quran ini teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Ini diukur dulu agar kanan kirinya sama, lalu ditandain. Saya menandain dengan kuku aja di sini teman-teman, untuk sebagai tanda lipat. Nah seperti ini bekas lipatan, maksud saya bekas kuku tadi. Oke, diratakan, lipatan sebelahnya juga akan saya tandain kira-kira aja karena ini simetris. Ngomong-ngomong mengenai Haji Furoda, semoga kita semua dimudahkan, termasuk saya pribadi, untuk mendapatkan Haji Furoda ya teman-teman. Amin. Akan seperti ini kurang lebihnya. Ini akan saya tempelkan dengan lem yang sama, lem alifatik. Oke. Nah ini akan digunakan, tali kasur ini akan saya gunakan untuk mengikat bagian-bagiannya. Pertama ini adalah bagian dari cover depan, bukan cover utama ya, tapi cover depan yang copot ini kita lem dulu nih teman-teman. Seperti ini kurang lebih. Selalu dibasahin ya setiap habis penggunaan agar tidak rusak kuasnya.
Oke, kita rapikan, kita tempelkan. Oke, seperti ini. Lalu untuk bagian brosur yang akan kita pakai untuk menyatukan Quran ini, oke, kita rapikan dulu karena ini agak tebel ya teman-teman, harus dirapikan agar pada saat menempelkan lebih mudah. Nah, ini saya lipat sedikit bagian dari brosur ini agar bisa saya tempelkan di bagian cover ini teman-teman. Nah, oke, saya rasa cukup ya. Oke, diratakan. Nah, ini kita tempelkan dulu di bagian samping ini. Karena lemnya masih basah, agak susah merekat ya ini teman-teman. Oke, kita basahin dulu. Setelah penggunaan, kita tunggu kering dulu bagian ini ya teman-teman. Kita gunakan pemberat. Kali ini saya gunakan pemberat amplop. Nah, ini setelah berapa menit berlalu sudah cukup lengket ya. Kurang lebih 30 menit sampai dengan 1 jam. Ini akan kita tempel nih. Nah, ini kita kuas-kuas dulu nih. Oke, itu sudah agak keras, padahal setiap selesai penggunaan selalu saya bersihkan. Kita oles lagi lemnya, nggak perlu terlalu banyak, secukupnya aja. Oke, terus dikuas, pastikan kena ke seluruh permukaan punggung Al-Quran ini atau buku ini. Sebenarnya banyak ya Quran yang rusak, yang tidak diperbaiki padahal masih bagus isinya. Cover rusak, isi masih bagus, kita perbaiki aja teman. Ini mah semua orang juga bisa kalau tahu caranya. Tuh, oke. Selanjutnya di bagian samping ini kita bersihkan sedikit, masih ada sisa-sisa lem dan kertas. Nah, kita kasih juga di sini, diratakan. Adab dalam memegang atau menghargai Al-Quran itu adalah tidak meletakkan apapun selain Al-Quran di atasnya, di atas Al-Quran itu sendiri. Nah, ini saya hampir lupa ini. Bagian ini akan kita selipkan nih di punggung ini. Nah, ini juga sudah cukup kering ya teman-teman ya. Setelah tadi kita lem. Oke, perlahan-lahan. Oke, dioles perlahan-lahan. Pastiin rata ya teman-teman. Nggak perlu terlalu rapi, tapi tercakupi semua permukaan dari apa namanya, saya lupa. Oh iya, pita pembatas Quran ini. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan ya, kenapa ada 3 warna di sini? Ini adalah ciri khas khusus dari sebuah Al-Quran yang digunakan untuk hafalan. Ada 3 ini biasanya talinya. Oke, kita ratakan, kita rapatkan di sini. Pelan-pelan kita
kita tekan-tekan, rapikan lagi. Disclaimer dulu ya teman-teman ya. Ini adalah metode yang saya pelajari secara otodidak. Jika ada dari teman-teman yang mungkin tahu trik atau teknik yang lebih baik, bisa tulis di kolom komen ya. Bagi-bagi ilmunya. Siapa tahu lebih, ya namanya belajar otodidak, pasti banyak kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Nah, oke, saya rasa sudah cukup lemnya. Kemudian saya tempelkan seperti ini. Nah, ini harus benar-benar rapat ini. Ditekan-tekan, dilipat, ditekan lagi, diratakan. Jika sudah, pastikan punggung buku atau Al-Quran ini sudah merekat dengan sempurna. Lem ini kalau basah agak susah menempel ya teman-teman. Apalagi dalam keadaan dicairkan atau diencerkan seperti ini. Oke, nanti kita coba ikat dengan tali atau benang kasur ini. Ups, kesenggol. Tuh nggak tumpah. Oke, seperti ini mungkin ya cara mengikatnya. Nah, pastikan jangan terlalu kencang ya teman-teman. Karena kalau terlalu kencang bisa merusak dari buku atau Al-Quran itu sendiri. Kita ikat dulu di sini. Nah, tidak terlalu kencang tapi cukup kuat. Pastikan tidak lepas ya ini. Karena fungsinya adalah untuk menahan lem ini hingga nanti kering. Oke, kita lilit-lilit. Nah, agak repot ya. Nah, talinya ini tinggal sedikit. Oke, dililit lagi. Lilitan terakhir. Nah, ini, sorry belum terakhir, tapi ini adalah untuk mengikat atau mengunci. Nah, kita kencangkan tali-talinya. Oke. Kencang tapi tidak terlalu kencang ya teman-teman. Karena nanti kalau terlalu kencang rusak kertas-kertas dari buku ini atau Al-Quran ini. Tarik-tarik sedikit biar makin kencang. Oke, masih kurang kencang sedikit ini. Oke, cukup kencang sekarang. Nah, kita pastikan dulu sudah cukup kencang. Lalu kita akan ikat ini dengan simpul apa ini namanya, saya juga tidak hafal. Oke, cukup. Bagian punggung buku sudah rata, sudah cukup kencang. Oke, kita potong kelebihan benangnya. Oh, sebentar. Daripada dipotong sayang ya, mending kita pinggirkan saja. Lanjut ke cover yang tadi sebelum kena. Nah, ini kan kita satukan ya teman-teman. Ini yang bagian yang sering sekali saya melakukan kesalahan, yaitu kesalahan posisi atas dan bawah dari punggung buku. Tapi secara ini sudah tersusun seperti ini dan agak sulit kayaknya untuk mempertahankan punggung buku ini. Makanya akan sebaiknya saya tutup aja untuk punggung buku ini. Nih.
baik cover depan maupun cover pertama dari Al-Quran ini itu masih bagus dan layak untuk digunakan kembali ya teman-teman. Nah ini kita susun. Di sini sebenarnya saya melakukan kesalahan sedikit ya teman-teman. Saya merekatkannya terlalu rapat. Ini akan mengganggu nanti pada saat penempelan. Oke, kita lihat aja dulu prosesnya. Nah, kita akan menggunakan sisa kalender ini, teman-teman, untuk menyatukan. Tuh, diukur dulu. Jangan sampai melebihi dari ini. Oke, ditandain dulu. Oke. Nah, sudah. Kita singkirkan dulu untuk memotong kertas kalender tadi. Oke, sudah fokus. Ini saya memanfaatkan garis yang ada di cutting mat ini. Agak susah ya karena kanan dan kirinya ini. Oke, batasnya saya luruskan dulu. Akan lebih mudah kalau kita lipat seperti ini. Oke, kayaknya akan susah kalau motong seperti ini ya. Tuh, nah, sebaiknya dari sisi sebelah sini sih. Sulit ini kalau dari sebelah kanan. Tuh, susah. Oke, sudah ditandain, saatnya kita potong. Hati-hati ya dengan menggunakan cutter. Kadang-kadang kita lupa kalau benda ini sangat tajam. Oke, lanjut. Potong sampai bawah. Ups, ada kelebihan sedikit. Kita potong dulu. Nah, dilanjutkan melipat. Sebenarnya bukan untuk dilipat dan dipotong, ini untuk mempermudah memberikan tanda aja sih lipatan ini. Setelahnya nih, oke, kalau penggunaan cutter jangan terlalu ditekan ya teman-teman, kan susah nanti nariknya karena permukaan atau mata cutternya cukup tajam. Usapan sedikit saja udah cukup untuk memotong kertas tipis ini. Oke, nah ini yang saya akan gabungkan dengan menggunakan ini. Nah, oke, tuh kebalikan. Itu yang sering terjadi di saya. Ini jaga agar tidak terbalik ya. Nah, kita copot dulu. Kita kasih lem dan akan diratakan. Kita susun lagi. Sikat sudah. Oke. Pastikan tidak bergeser ya, teman-teman. Pastikan lurus. Ini saya menggunakan cutting mat agar lurus. Oke. Oke, kita rekatkan seperti ini. Dipegang seperti ini. Nah,
dengan menggunakan apa ini, karton sisa label dari merek baju. Saya gunakan lem ini langsung, tidak diencerkan. Nah, ini keras sekali ya karena kental sekali lemnya. Oke, tidak perlu terlalu banyak, ini sudah cukup. Nah, khasnya lem alifatik ini ya, kental dan berwarna kuning begini ya teman-teman. Saya nggak tahu di pasaran apakah ada warna lainnya. Nah, ini cara meratakan lem dengan menggunakan bahan kertas yang lebih tebal atau kartu juga boleh teman-teman. Ups, tergeser. Ini saya takutkan nggak masalah. Oke, sudah rata, akan kita tempelkan. Sekalian saya oles saja di sini. Set, kita pinggirkan dulu, ratakan kembali. Nah, oke, kita tempelkan dulu. Waduh, kalau saya sampai nongol. Kembali menggunakan sisi yang bersih ya ini teman-teman, bukan sisi bekas lem tadi. Diusap-usap seperti ini. Nah, kekurangannya lem cair ini, lem yang berbahan dasar air ini adalah pada saat belum kering dan kita tempelkan, pada saat kita tempelkan di kertas, itu akan membuat kertasnya menjadi bergelombang teman-teman. Berbeda hal dengan lem plester seperti double tip atau lakban, dia tidak akan membuat permukaan bahannya mengkerut atau bergelombang. Ada metode buat mengatasi itu sebenarnya, yaitu dengan menggunakan press agar kertasnya tidak bergelombang ya teman-teman. Tapi saya kebetulan tidak punya, ya sudahlah, seadanya saja untuk restorasi dari Al-Quran ini. Oke, sini sudah. Nah, ini kesalahan saya sebenarnya, baru saya sadari pada saat akan memasang cover ini di Al-Quran tersebut. Nanti akan saya jelaskan di akhir nanti pada saat pemasangan dari Quran itu. Oke, saya gunakan lagi untuk meratakan lem. Terakhir adalah bagian ini nih, bagian cover depan atau belakang ini ya. Kalau teman-teman bisa lihat pada saat saya memencet botol lem alifatik ini, sedikit gemeter ya teman-teman, karena saking kental dan kerasnya botolnya itu. Oke, ratakan dengan sesempurna mungkin. Oke. Teruskan. Lalu kita rekatkan di sini. Nah, harus kita luruskan dulu. Jika dirasa sudah lurus, kita tempelkan. Oke. Ya, kalau terlihat belum lurus, anggap saja sudah lurus teman-teman. Sudah. Lalu langkah selanjutnya adalah kita balik dulu deh teman-teman. Diratakan sedikit agar tuh, ini yang saya sebut tadi menjadi bergelombang cover. Ini sudah, tapi nih bagian ini saya takut akan lepas lagi sih teman-teman. Apakah seperti yang saya bilang tadi, untuk bagian punggung buku ini tidak bisa diselamatkan
untuk mempertahankan desain tampilan ini. Jadi saya putuskan untuk memasang penguat di sini dengan menggunakan sisa dari kalender tadi untuk menutup bagian punggung buku ini dan memperkuat sambungan dari cover hardcovernya ini. Setelah diukur kurang lebih seperti ini dan akan saya pakai gunting sajalah biar lebih cepat, walaupun agak kurang rapi ya kalau gunting itu. Oke, kita lebihin sedikit ya teman-teman. Sip. Oke, diukur dulu. Perlu dipotong kah? Kita lihat itu agak miring nih teman-teman. Coba kita luruskan saja dulu. Maaf, buku cover kita singkirkan dulu. Lanjut kita meluruskan ini dengan cutter. Tuh, manfaatkan garis-garis yang ada di cutting mat-nya. Oke. Wow, tidak perlu pakai penggaris. Ya, tidak perlu saya rasa. Oke, udah cukup lurus ya. Oke, ini aja potong sedikit. Tuh, malah jadi peang. Aduh. Oke, cukup lah. Perlu diperhatikan ya teman-teman. Pekerjaan buru-buru itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Ada aja kekurangannya pasti. Seperti tadi saya memotong terlalu terburu-buru, jadinya malah sedikit peang gitu. Oke, kita berikan lem di sini. Tidak menggunakan lem yang basah atau dicampur air, tapi menggunakan yang asli atau yang lebih kental. Mau nggak mau ini akan terkena lem ya tangan kita teman-teman, tapi nggak masalah, nanti bisa dibersihkan dengan air. Jika belum kering akan mudah kok untuk dibersihkan. Setelah rata seperti ini, kita rekatkan seperti ini dengan jari, karena harus ada bagian yang ditekan-tekan ya nih teman-teman. Lalu bagian seperti ini. Oke, diratakan untuk bagian sini agar punggung buku ini tercover, terekat dengan sempurna ya teman-teman. Dengan peralatan seadanya, dengan lem bekas atau sisa sebenarnya ini dari project terakhir memperbaiki lemari, kita bisa memperbaiki atau merestorasi Al-Quran yang sebenarnya masih bagus ya, ini yang rusak seperti ini ya, kita restorasi agar bisa kembali digunakan. Oke, seperti ini sudah rata, akan kita tempelkan sebentar lagi. Oke, tetap menggunakan label karton ini dari merek sebuah baju. Oke, ratakan dengan telunjuk. Sip. Oke, ini akan kita ganjel ya teman-teman dengan ini. Apa yang lebih berat ya? Sebentar saya cari dulu. Ini sepertinya sudah cukup kering. Kita taruh saja dulu di sini. Oke. Nah, ini belum, masih basah. Nah, ini sengaja saya lipat seperti ini ya teman, agar membentuk garis lipatan, agar nanti pada saat merekatkan lem itu
tidak mengalami kendala dan tetap bisa dilipat. Oke, kita potong dulu nih. Ini sudah kering, kita akan coba rakit atau satukan Al-Quran ini dengan covernya. Covernya belum terlalu kering ya, kelihatan ya teman-teman, masih basah, tapi tidak masalah. Oke, ini pita pembatas kita arahkan ke atas agar tidak nyangkut. Nah, ini yang tadi saya sebutkan teman-teman, ada kesalahan sedikit pada saat menyatukan 3 cover ini. Jaraknya terlalu dekat, jadi susah buat untuk di fold atau dilipat. Nah, ini saya gerak-gerakkan agar ada jarak untuk lipatan. Oke. Oke, siap ditempel saya rasa. Oke, rapikan, ratakan dulu. Lalu oke. Tuh kurang puas sebenarnya, tapi kita utamakan fungsi dulu. Yang penting bisa digunakan untuk membaca atau menghafal Al-Quran dulu. Kita berikan lem dulu di sini di punggung buku. Nah, ini juga satu kesalahan yang sebenarnya baru saya sadari setelah video ini selesai dibuat ya teman-teman. Punggung buku untuk cover dan isi itu sebaiknya tidak dilem ya. Kenapa? Karena berfungsi jika buku terlalu tebal atau terlalu tebal dan dilem seperti ini, buku akan jadi sulit buat dibuka. Tapi karena ini tidak terlalu tebal ya, masih ya 2-3 cm itu masih belum terlalu tebal ya untuk buku teman. Masih tidak masalah jika dilem seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini akan saya tutup. Nah, seperti ini. Jika sudah ini harus ada kita press teman-teman, sekedar mengingatkan ini bukan untuk penghinaan terhadap Quran yang menaruh sesuatu selain Al-Quran di atasnya, tapi adalah untuk memperbaikinya. Tujuan untuk memperbaiki, disclaimer aja, tidak untuk menghinakan tapi untuk memperbaiki Al-Quran ini ya teman-teman. Oke, kita ratakan lagi lemnya dengan label yang sama. Lalu diratakan lagi. Sisa lem saya berikan di sini dan kemudian saya rekatkan untuk Al-Quran ini. Saya ketok-ketok untuk memastikan punggung buku menempel. Oke. Saya rasa tidak perlu diikat ya teman-teman ya. Oke, kita ikat tapi dengan cara yang agak beda dengan sisa-sisa benang tadi, untuk memastikan tidak terjadi pergeseran selama proses pengeringan lem ini. Oke, satu ikatan pertama, lalu ikatan kedua. Oke, ini adalah sisa benang tadi teman-teman. Kita
kita sambung sedikit biar cukup atau jadi lebih panjang. Kita ikat lagi seperti ini. Agak susah ini pengikatannya. Oke. Harus kuat ya teman-teman agar tidak geser, karena ini hard cover maksudnya. Jadi pengikatan harus benar-benar kuat agar tidak terjadi pergeseran selama proses lem ini kering. Ini ikatan terakhir. Oke. Bagaimana sebuah Al-Quran digunakan hingga menjadi rusak seperti ini? Akan lebih baik daripada mereka yang memiliki Al-Quran tapi hingga berdebu dan tidak pernah dibaca. Perbanyaklah baca Al-Quran ya teman-teman. Oke, lalu kita press seperti ini agar tidak tergeser-geser. Nah, ini adalah setelah 1 harian kita press. Permukaannya sudah nempel semua. Terlihat tuh bagian brosur yang kita gunakan. Dan ini sudah selesai ya teman-teman. Thank you for watching. Ini mah semua orang juga bisa.